Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih sama One Piece Fans Club Indonesia. Kita akan mereview One Piece chapter terbaru. Mohon maaf teman-teman, kita sempat libur beberapa minggu karena ada kendala teknis yang bikin kita jadi susah konten ya. Iya, Oke, langsung aja kita bahas review chapter 1143 kali ini. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Thank you teman-teman. Langsung, gimana Mas Budo? Jadi ternyata maksud dari nggak boleh nyentuhnya itu literally bikin sakit nih. Sesuai omongannya ya kemarin ya. Apa ini? Iba no kalau nggak salah. Iba Nomi. Ini beda sama kayak punyanya Mr. Al Sunday, Mr. apa? Wednesday ya? Double finger, Miss Double finger. Oh, Miss Double Finger ya? Togi Double Finger. Wednesday itu siapa sih? Wednesday itu Vivi ya? Iya. Ini berbeda ya. Kalau Miss Double Finger itu lebih ke jarum. Paku dia. Jarum ya, paku sama mirip lah. Nah, kalau yang ini itu lebih ke duri tanaman. Makanya secara bentuk kan juga ada lilitan kayak gitu kan. Dan ini tuh salah satu aplikasi dari penggunaan sih. Jadi bukan regulernya tuh bukan kayak gini gitu loh. Nggak mungkin ini doang maksudnya. Lanjut. Yang aku suka di ini tuh ada dikasih lihat pemadam kebakaran. Literally. Nah, kocak sih. Tapi emang ini sih Mas, kayak logis gitu loh. Di tempat yang kelemahannya adalah api sama petir, ya pasti ada pemadam kebakaran. Tuh kayak Oda itu bikin apa? Sengaja ngasih lihat ini tuh supaya masa sih nggak ada yang nanganin gitu. Kalau Luffy mulu padahal kan ada loh. Iya sih. Tapi ya lucunya ya langsung kalah juga sih. Tapi ya wajar soalnya lawannya monster. Lanjut. Nah, ini yang dibahas tadi. Nama Boy Blues-nya ketahuan ya akhirnya. Yang Somers tadi udah sesuai bahasan. Kalau yang Kirin ini ya ternyata di luar dugaanku sebelumnya. Yang nggak sempat di review ya, tapi dugaanku sebelumnya itu kekuatannya siapa lagi namanya? Kirin Ham. Syukurannya Kirin Ham tuh aku pikir cuman bikin tidur doang. Tapi ternyata udah sampai bikin tidur sama ngambil apa namanya? Manifestasi ingatan. Mimpi, lebih ke mimpi sih daripada ini merepotkan sekali sih nanti pasti. Apalagi Luffy itu kelemahannya hipnotis. Ini lawannya Brook ini. Iya. Yang paling mungkin Brook. Apalagi sih. Tapi ada yang mikir Mas. Apa? Lanjut dulu Mas dari sini. Sejujurnya aku nggak merasa mereka itu sekuat itu loh. Kok bisa? Apa ya? Ya memang kekuatannya unik. Tapi bukan yang overpower gitu, dan juga dari cara sikap, terus ownernya tuh aku nggak akan bilang mudah, tapi ada gitu loh. Sekarang kalau kita bukan terlihat seperti absolute power, karena kemungkinan besar bakal ada yang lebih kuat. Apa? Jelas bakal ada yang lebih kuat gitu loh masalahnya nantinya. Iya, maksudku bahwa God Snake ini kuat iya, tapi mereka tidak di level absolute power. Kalau kita ngelihat Admiral, kita ngelihat Gorosei, kita ngelihat Yonko, itu kan levelnya level absolute power kan. Mungkin kayak commander kali ya. Maksudku di situ, karena ada banyak yang aku juga baca-baca bahwa mereka ini bakal sekuat bakal kuat banget ya, cuman seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa arc ini tuh bukan arc yang besar gitu. Ini kan arc transisi ya, Elbaf itu. Tapi diperlukan antagonisnya kan. Makanya yang keluar tuh adalah dalam tanda kutip cukup kuat, tapi buat Tobi Jerami kalau mereka menghadapinya dengan bareng
it's not a big deal gitu loh. Makanya mereka juga hati-hati karena ada Yonko di sini gitu. Masuk akal. Kalau Shamrock kemarin yang muncul, oke, levelnya Yonko ya. Yeah. Cuman karena Shamrocknya cabut, itu lebih big deal. Dan karena Shamrock kemarin cabut, ya agak turun lah, walaupun nggak turun banget. Kalau bukan pendapatku sih, ini pendapat beberapa yang ku baca. Ada yang mikir kalau kan Mas Daris berpendapat kalau Kirin itu bakal lawannya Brook, soalnya Brook kan bikin tidur juga ya, hipnotis dan sejenisnya. Aku lebih sederhana sih, sama-sama kelihatan bego sih. Kalau ada yang mikir kalau bakal lawan Usopp, soalnya sesederhana Usopp itu menarik. Usopp itu punya ketakutan tapi tidak dalam mimpi gitu. Dia nggak tipe yang bermimpi akan ketakutan. So, dia mimpinya itu sesuatu yang gede semua. Jadi karena dia selalu membual, apa yang diimpiannya itu petualangan-petualangan besar di mana dia adalah pahlawannya. Ada yang mikir kayak gitu. Natural counter ya. Kayak Verona. Kayak sama Verona. Iya, menarik sih itu. Kalau itu pendapat yang menarik sih. Aku bakal ngerasa ini kalau nggak salah yang bilang Bang Canjel sih di postingannya. Cuman aku bakal seneng banget kalau misalnya Usopp dapat highlight di Elbaf. Karena banyak banget yang berharap soal itu kan. Makanya aku juga nggak berharap mereka akan ngelawan monster. Maksudnya 5 monster ya, 5 monster. 5 atau 4 ya sekarang monsternya ya di SCP ya. Aku berharap mereka akan ngelawan yang lebih tier 2-nya ya, kayak apakah mungkin Somers itu lawan Frankie gitu. Oh iya, besi lawan Duri. Karena ini kan udah kepencar ya, soalnya biar Luffy dan kawan-kawan tuh fokus ke Loki gitu, Loki-nya. Makanya kan beneran power house-nya dipinggirin tuh, tinggal Jinbe doang yang ada di sana gitu. Ya. Kalau Gunko itu nggak tahu sih nanti gimana. Dia kan kekuatannya panah. Aku mesti berpendapat Gunko akan punya peran tersendiri. Peran membelot lah, mungkin. Aku masih berpendapat di situ. Aku nggak suka sama teori kalau Gunko bakal membelot, tapi aku setuju kalau teori bahwa Gunko itu aslinya bukan Tenryubuto. Udah itu doang sih. Tapi lanjut dulu lah. Oke. Nah, masalahnya Mas, anak-anak ini, ya aku nggak ding aku salah paham sama peta ini. Kalau ngelihat dari peta ini, anak-anak ini bakal datang ke arahnya Jinbe dan kawan-kawan, tapi nggak ke arahnya Luffy. Jadi mungkin teorimu masih masuk. Aku tadi mikirnya Luffy bakal ketemu Luffy, tapi kayaknya enggak. Kalau mereka masih ngikutin jalur ini dan Luffy sama yang lain masih fokus sama Loki. Tapi aku agak curiga Loki ini bakal punya peran tertentu di sini, di ngalengin Holy Knight, God's Knight. Sebenarnya nggak tahu kayak gimana. Oke. Aku cuma mau nekanin kalau ini mereka bakal bakal ke arah tempatnya Jinbe. Terus, nah ini apinya yang tadi. Bentar. Lanjut. Nah ini Loki. Ini benar Mjolnir sih. Mjolnir dengan nama Ragnir. Memang dibikin yang bisa ngangkat cuma dia. Walaupun aku masih nggak tahu ya kenapa yang bisa ngangkat cuma dia. Apakah seberat itu atau emang ada kayak unsur mistisnya, entah buah iblis atau apa. Buah iblis sih, sepertinya buah iblis sih menurutku ya. Tapi so far nggak ada buah iblis yang kecuali Palu ini ada mythical Zoan. Nggak ada buah iblis paramecia yang bisa masuk ke senjata soalnya. Ya so far apa ya Zoan ya? Paling masuk Zoan, teman Zoannya kalau sampai bisa ngeluarin petir ya mythical Zoan. Walaupun aku lebih suka kalau kekuatan ngeluarin petir ini dibikin kayak bagaimana Sanji bisa ngeluarin api, Zoro bisa punya Asura.
Jadi nggak harus dijelasin, emang bisa aja. Nggak harus dijelasin sedetail itu. Cuman kalau dia punya buah iblis, aku juga nggak masalah. Ada kemungkinan jelas dari... Kalau aku berharap Ragnar ya, Ragnar ini akan punya lore sih, semoga ya. Karena Mjolnir itu kan punya peran yang sangat besar ya. Di Nordic punya akar yang kuat ya di Nordic ya. Nah, dan ini kan udah kelihatan kalau Loki itu kan mash up-nya Thor sama basically Loki kan. Ya aku juga berharapnya gitu sih. Berharapnya nggak cuma sekedar senjatanya Loki. Ini agak kemana-mana ya. Cuman menurutku nanti ini kan soal Borty ya. Kalau ngomongin Mjolnir itu kan soal Borty ya. Nanti akan kalau emang Ragnar ini punya implikasi yang sama dengan Mjolnir, mungkin nanti, dan kita tahu Loki itu bukan orang yang seburuk itu, mungkin nanti akan diwariskan tuh Ragnarnya ke siapa, Hajrudin. Kalau Loki-nya ini ya. Untuk menunjukkan bahwa Borty gitu, soalnya Hajrudin kan pengen jadi pemimpin para raja raksasa kan. Nah, sedangkan sekarang kan posisinya kan vakum kan. Loki kan kita udah lihat dia nggak pengen itu. Dia lebih ke jiwa bebas kan sepertinya. Loki next nakama. Enggak sih, enggak. Kalau itu enggak lah. Kegedean sih. Ini technical issue aja. Bakal kocak. Tapi bahwa Loki itu mungkin nanti akan keluar ke laut untuk punya petualangan sendiri dan kemudian jadi salah satu aliansi Luffy itu masuk akal. Tapi bakal kocak kalau ternyata kan kita tahu nih Loki ini punya buah iblis yang kemungkinan diwarisin dari Harald. Ada kemungkinan tuduhannya juga muncul gara-gara itu. Gara-gara Loki punya buah iblis dari Harald. Nah, bakal kocak kalau ternyata itu jenis mythical sword yang bisa bikin dia jadi kecil sehingga bisa kumpul sama Luffy. Tapi aku nggak berharap ke sana. Iya, buat itu fakta sih, maksudku kita udah lewat beberapa pulau tanpa ada nakama baru ya, dan frankly setelah Yamato tuh agak mengesalkan sih seperti itu. Ya berharap aku pribadi berpendapat kayak gitu sih. Terus lanjut dulu. Flashbacknya dikasih lihat dikit ya. Si Harald ini fotonya panjang nih. Iya, bakal cerita flashback lagi ini. Tapi yang jelas di sini tuh aku kayak ngerasa bahwa Harald ini sebenarnya nggak seburuk itu kayaknya. Dia pengen Loki sama Hajrudin itu akur. Enggak deh. Enggak, aku punya firasat buruk kok. Soalnya ini kan red herring yang umum dilakukan Oda ya. Iya orang sih. terlihat baik gitu. Orang terlihat baik, ternyata jahat dan lain sebagainya. Itu sering kali Oda ngelakuin hal itu dalam flashback awal tuh terlihat baik, terus ketika flashback panjang tuh dia ternyata adalah bad guy. Salah satunya itu. Dan ini agak berkaitan gitu. Bagaimana dulu si Big Mom dengan Caramel tuh berhubungan dengan Elbaf, dan flashbacknya adalah bagaimana Mother Caramel tuh terlihat baik, tapi kemudian di true flashbacknya tuh dia terlihat dia emang jahat. Harald juga terlihat seperti itu. Nanti true flashbacknya mungkin dia big bad gitu. Mungkin akan terjadi hal yang sama gitu. Bukan mirroring ya. Kalau mirroring itu. Cuman aku berharapnya nggak segitunya. Berharapnya nih kasusnya kebalikannya. Loki di flashback selalu terlihat buruk, di awal ternyata dia baik. Kayak gitu aja. Cuman yang pihak jahatnya itu berharapnya terlihat gitu loh. Kalau aku. Kalau Loki iya sih. Kalau aku Haraldnya ini sih. Gitu. Ya ini yang akhirnya bikin kayak menegaskan semua teori kita ya Mas ya. Semua orang lah yang yakin banyak yang teori kayak gini. Kalau Loki itu nggak bener-bener jahat. Nah yang menarik, Loki itu juga percaya kalau Hajrudin sebenarnya
Kamu nggak percaya kan kalau aku yang ngelakuin gitu. Yang Ya menarik berarti gitu. kan mereka ya walaupun sering dibully tapi ya kelihatannya Hajuddin ngerti lah the true nature of Loki itu kayak gimana. Jadi dia mungkin kecewanya sama Loki itu ya titik kecewanya itu waktu di Harald terbunuh itu. Dia jadi kecewa sama Loki. Tapi dia tahu sebenarnya aslinya tuh harusnya Loki itu nggak kayak gitu. Yang sama ini Loki yang dia kenal tuh mungkin nggak kayak gitu. Makanya Loki bilang gitu. Menarik sih. Ya cuman aku masih bingung nyambungin sama Shanks-nya sejujurnya dari dari awal kepikiran itu sampai sekarang masih belum nemu gagasannya sih. Soalnya tapi Loki ya ini ya benci banget sama Shanks ya. Dan dia yang nangkep Loki kan. Maksudnya makin chapter kita dikasih lihat bahwa Loki itu supposed to be good lah ya. Seharusnya emang bukan orang yang jahat. Bukan evil. Bad mungkin iya tapi evil enggak gitu. Nah makanya makin kesini juga aku makin bingung ini gimana nanti ngukuminnya dengan Shanks gitu. Soalnya Shanks itu karena Shanks supposedly dia yang nahan kejahatan ini kan. Itu dia lah. Tapi ya udahlah, itu yang menarik dari One Piece sih memang. Ya nanti pasnya juga ini sama kayak aku jadi keingetan Dressrosa sih. Kayak bingung kan nyambunginnya Kairos sama Soldier ini gimana dulu kan. Kok flashbacknya kayak nggak masuk, ternyata emang ingatannya dihapus semua kayak gitu kan. Ya, need perfectly sih itu. Semoga gitu juga lah Elbaf tuh. Tapi sejujurnya Elbaf terasa sangat cepat sih. Iya. Passingnya cepet banget, tapi nggak berantakan. Aku suka itu. Benar. Agak berbeda dibandingkan Wano sama Egghead ya, yang emang terasa di awal tuh beneran agak draggy. Elbaf tuh beneran udah burst langsung cepet sekali Elbaf tuh. Menurutku ya Mas ya, yang bikin beda itu Wano itu ya Wano emang dragging banget. Kalau Egghead itu adalah arc dimana Oda pengen nyeritain semuanya sambil lompat-lompat ke semua pertarungan, kayak semua urusan yang belum selesai diselesain di Egghead. Baru makanya ketika di Elbaf tas langsung cepat semuanya dilanjutin. Iya cepat banget Elbaf tuh, dan itu nyenengin. Tidak terasa draggy. Aku enjoy almost every chapter sih. Dan biasanya kalau One Piece tuh aku di 10 chapter awal di satu arc tuh biasanya emang beneran males banget bacanya. Ya kita paling cuman seingatku ya, kamu paling ngerasain itu doang ketika chapter pertama doang, titik. Tapi udah itu enggak? 2 chapter pertama. Cuman itu doang sampai itu kita review ya. Habis itu langsung anjir nyenengin terus tiap chapter gitu. Emang banyak. Oke, apalagi ada lagi nggak tuh? Udah. Oke, itu aja bahasan kita soal One Piece. Moga-moga. Tapi kayaknya kalau minggu depan tuh Lebaran kita nggak bisa take deh. Kalau Lebaran kayaknya kita nggak bisa take. Agak susah. Tapi ya terima kasih teman-teman udah nunggu. Maaf kemarin sempat bolong. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita selanjutnya. Thank you.